Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cintara dengan nomor induk 208100021. Saya Dewi Kania dengan nomor induk 208100015. Saya Ain Sumiati dengan nomor induk mahasiswa 208100010. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester kita dengan mata kuliah Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Yesi Sri Utami, Sarjana Ilmu Sosial dan Magister Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi di mana terjadi pertukaran ide atau informasi antara dua orang atau lebih melalui saluran apapun. Komunikasi interpersonal dilakukan bisa melalui telepon, online, tatap muka, atau juga tertulis. Jadi, dengan mempelajari komunikasi interpersonal, ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa memberi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, kita bisa memberi dan menerima dukungan emosional. Yang ketiga, kita bisa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, kita bisa mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Dan yang terakhir, kita bisa mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Ini lucu gak sih? Iya benar-benar lucu. Halo guys, lagi pada ngapain nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Ngobrol Ini aja tadi sih. tuh ngobrol aja biasa. Yaudah deh ikutan ngobrol ya. Boleh. Gini sih, gimana ya? Aku tuh pengen tahu pandangan kalian tentang komunikasi interpersonal di pergaulan pemuda-pemudi Cianjur. Apalagi tau gak sih sekarang tuh udah digitalisasi tuh makin merebak gak sih? Iya bener banget, kayak teknologi tuh kan udah berkembang pesat banget kan. Ya sekarang kita tuh kayak cuman diem diri aja terus dari HP udah bisa kayak ngapa-ngapain. Sekarang mau makan tinggal pesan online, gak harus keluar. Terus mau belajar bisa lewat online, gak harus rapi-rapi kayak pakai seragam atau gimana. Bisa di rumah juga, kayak emang udah bener-bener gampang sekarang tuh. Ya sih, jadi kayak teknologi itu udah jadi kebutuhan pokok banget kan ya. Jadi apa ya, bikin kegiatan kita yang lain tuh jadi tersingkirkan gak sih? Iya bener. Bener banget gitu. Jadi kayak ketergantungan sama teknologi tuh bener sekarang mah. Kalian juga pernah ngerasain gak sih atau ngerasa risih gak sih kalau misalkan kita tuh lagi kumpul, terus ada salah satu teman yang asik sendiri gitu, kayak dia cari-cari apalah di HP gitu. Kalian ngerasain itu gak sih? Kayak buang-buang waktu aja gitu. Bener banget, tiap kumpul nih ya sama temen-temen misalnya 10 orang pada sibuk masing-masing gitu loh, ngobrolnya dikit banget. Malas banget kan. Gimana sih kok kalian, perasaan kalian kalau ada di situasi kayak gitu? Kalau aku nih ya kayak apa banget ya, udah sama kita tuh jarang ketemu gitu loh. Sekalinya ketemu tuh malah sibuk sendiri gitu, bukannya kita ngobrol, bukannya kangen-kangenan kayak sama temen. Kalau kalian gimana sih rasanya? Jadi kayak nggak kerasa gitu kan hubungannya. Kayak kita kan mau ketemu tuh ya pengen mempererat tali silaturahim kan gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu mah kayak kita raganya di situ tapi kayak pikiran kemana-mana, jadi kayak nggak kerasa hubungannya. Buang-buang waktu banget kan ya. Kalau kamu gimana? Niatnya tuh pengen ketemu, tapi giliran ketemu malah kayak asik sendiri gitu nih. Kayak apa ya? Ya Gitu lah kan, jadi nggak enak. Nggak enak gitu. Gak enak banget ya. Beneran sih. Kalau buang-buang uang aja ya, misalnya nongki di kafe dan lain sebagainya, ngobrolnya enggak. Nah gitu kan, salah satu contohnya digitalisasi atau teknologi itu bikin kita tuh jadi lupa kan sama Iya, sekitar ya gak sih? Jadi kayak di balik kemudahan tuh ada dampak negatifnya juga kan. Kita itu jadi pasif sama teman lama aja, rasanya udah kayak udah lama banget ya, jadi gak kenal Iya, lagi nggak gitu kerasa. gak sih? Gitu. Tapi kalian kalau ada di situasi kayak gitu, gimana nih cara kalian buat memecah suasana kayak gitu? Kalau aku sih ya biasanya dari awal gitu, kalau misalnya udah tahu bakalan pasif kayak gitu, cari topik nih, misalnya nostalgia sama teman lama, jadinya tuh nanti ada obrolan yang masuk kan, karena kita sama-sama paham gitu. Iya, Kalau kalian benar-benar. gimana? Lebih sama sih kayak gitu juga. Soalnya kalau misalkan sibuk masing-masing gak enak juga gitu. Gak asik juga kita buat ngobrol gitu. Iya bener. Nah kalau misalkan pengalaman aku masih jadi kayak kita tuh kayak dikasih kesepakatan gitu buat pas ketemu tuh HP ya di tengah, jadi nggak boleh ada yang iya gitu. Tapi emang notifikasinya nggak dimatiin, jadi dia cuma di gini nih, dibalikin gini. Jadi sesekali ya, Iya, sekali aja aja. ya, kayak gitu. Nah, Ya sih harusnya kayak gitu ya, cuma susah banget gak sih Iya. bikin teman-teman kita kayak gitu? Iya sih, Soalnya jadi sibuk sendiri pas harus berani ngomong kan kiranya. Bener sih. Jadi kayak komunikasi interpersonal antar yang lain juga kan jadi kurang kayak gitu. Dimana kita mau mulai juga, yang lain kan gak mendukung gak sih Iya, kayak gitu ya. bener. Kita mau berusaha juga kayak gitu. Bener banget. Nah gimana sih ini cara, pasti kan di dalam komunikasi ini di era digitalisasi ini pasti kan
suka ngerasa ada masalah kan, Bener tapi kalian tuh banget. bingung mau gimana kan gitu kan. Nah, gimana tuh cara kalian mengatasi masalah itu gitu nih, jadi kayak biar nggak mandek sendiri gitu. Gimana? Kalau aku sih biasanya kalau ada masalah karena stres banyak tugas ya guys, kalian banyak tugas gak sih? Banyak banget. Tugas kayak gitu. Udah gitu banyak kayak persoalan berantem lah sama temen yang lain sebagainya. Aku sih biasanya ya ngobrol sama orang terdekat aku gitu. Cuma karena dia tuh jauh, jadi jarang ketemu. Aku biasanya telepon dia gitu. Jadi komunikasi kita tuh tetap terjalin walaupun ya ada medianya gitu kan, nggak langsung. Tapi seenggaknya aku manfaatin teknologi gitu buat tetap jalin silaturahmi gitu sih. Kalau kalian gimana? Kalau aku pribadi sih ya, karena mungkin di rumah lebih dekat sama mama, jadi aku tuh sering kayak ngobrol gitu sama mama gitu. Jadi kalau ada masalah apa ya ngomong gitu nih ke mama. Kalau ke teman dekat sih jarang, cuman ya emang setiap hari emang ketemu sama mama gitu. Oh gitu. Kamu gimana? Ya, jadi kayak sama sih, kayak cari satu orang dimana kita tuh bisa kayak jadi tempat kita berkeluh kesah gitu nih. Kan tadi kayak emang bener-bener penting banget gitu. Kalau misalkan dipendem, malah takutnya jadi sakit kan ke kitanya. Makin stres juga kan Iya, ya bener, gitu. stres juga. Iya sih, ngobrol sama orang terdekat walaupun ada jarak kayak gitu Iya. kan yang penting kita tuh percaya kan mereka Iya, selalu betul. ngasih saran dan lain-lain, jadi bikin kita tuh lebih baik gitu sih. Jadi bisa dimanfaatin juga kan kayak teknologi sekarang tuh walaupun jauh Iya. tuh tetap aja gitu. Iya, walaupun kita punya kesibukan sendiri-sendiri, kita juga kan butuh orang lain kan Iya, gitu. benar. Makanya kita juga harus manfaatin waktu lah, cari momen tiap kita tuh ketemu sama teman-teman, harusnya kita ngobrol banyak, Iya, benar. sharing kan atas kesibukan masing-masing gitu loh, nggak mulu-mulu HP gitu. Karena kan momen buat kumpul tuh jarang loh, nggak setiap hari gitu kan. Bener banget, kita aja nih buat ketemu Susah banget ya. Iya, Susah banget berapa kali wacana gitu kan, makanya sekalinya kita ketemu harus ngobrol gitu. Nah, Iya, kalian tadi bener. berdua main HP terus, kenapa sih gitu kan? biasa. Racun. Ini sih tadi secara pribadi ya gitu. Tapi aku pengen nanya juga sih, gimana pandangan kalian tuh tentang pergaulan pemuda-pemudi Cianjur nih secara menyeluruh. Kita kan anak-anak Cianjur kan ya, pasti tahu lah sedikitnya kayak gimana. Kalau aku sih pernah ya ngeliat misalnya ada anak-anak yang pada main HP gitu, remaja lewat orang tua tuh nggak bilang punten atau gimana gitu kan, biasanya ada adabnya kan gitu. Mereka tuh enggak gitu, malah sibuk HP. Orang tua yang lagi duduk-duduk itu dilewatin gitu aja. Itu kan contoh komunikasi interpersonal yang gak dipakai juga kan ya, Iya. gak ada adabnya juga gitu. Kalian pernah nggak sih nemuin kayak gitu atau ada hal lain gitu? Pernah sih. Pernah ya? Pernah ngerasain lah ya. Gimana kayak gimana? Kalau aku pribadi nih ya, ada beberapa temen yang kayak curhat atau misalkan kayak bercerita gitu tentang masalah dia. Kadang aku suka nanya gini, kenapa nggak cerita ke orang yang lebih dekat, kayak misalkan orang tua atau Iya. orang tua, terus Iya sih. kayak punya kakak ya ke kakak gitu kan. Tapi dia tuh sering ngomong ke aku tuh gini loh, kayaknya kayak ini loh, apa sih, lebih Segan gitu. segan gitu, Oh, segan lebih ke orang tuanya ya gitu. karena emang nggak deket juga kan sama orang tua, jadi lebih enak sama temen gitu dibandingin ke orang tua. Karena kan sekarang udah ada HP, jadi dia Nah, fokusnya gitu. ke HP kan. Meskipun Jadi- jauh juga Oh iya bisa benar. bercerita gitu. Jadi teman kamu sama orang tuanya itu saling sibuk main HP ya, betul. jadi Iya, benar. pada segan-seganan gitu ya. Kalau misalkan aku masih pengalamannya kayak gini, jadi kan aku tuh enggak sama orang tua kan ya, jadi kayak emang ngekos gitu. Nah kan kalau misalkan dulu sebelum ada HP kayak berinteraksi sama orang tuh penting banget kan. Nah semenjak ada HP tuh jadi kayak walaupun misalkan kita emang di lingkungan baru, tapi jadi kita tuh kayak nyaman sendiri aja gitu. Jadi susah banget buat berinteraksi karena udah nyaman sama teknologi itu. Jadi kita tuh bahkan nggak kenal sama temen yang dekat Sebelah gitu. ya, Nah, jadi gitu. individualis ya. Gitu Iya individualis. benar banget. Jadi mau ngapa-ngapain tuh segan ya kalau Iya, minta jadi bantu segan. ke orang gitu, karena nggak deket lagi kan. Gitu. Nah teman-teman ya, itu juga bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. Kalau misalnya kalian lagi kumpul nih sama teman-teman, jadiin momen ya. Jadi kan momen buat kalian itu saling bercengkrama, nostalgia, itu buat apa? Mempererat
erat tali silaturahmi kalian juga. Benar gak sih? Benar Iya, banget. benar. Jadi kayak hidupkan dunia nyata gitu, bukan dunia maya aja. Gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar menghidupkan komunikasi interpersonal kita gitu. Karena kita tuh saling benar-benar saling membutuhkan kan satu sama lain. Kita tuh gak bisa hidup sendiri. Iya, karena komunikasi interpersonal itu sangat penting gitu kan. Iya, buat sangat penting apalagi untuk pergaulan nih gitu. Apalagi kita kan anak-anak Cianjur, tahu lah ya sekitarnya kayak gimana. Ngerasa boring gak sih kan udah kota kecil, kita pun dalam pergaulannya nggak menerapkan komunikasi yang baik kan. Iya. Gitu. Gimana kita tuh mau mengenal sesama kayak gitu. Jadinya intinya kita harus memanfaatkan banget komunikasi interpersonal itu. Dimulai dengan kita ngobrol dengan orang terdekat dulu ya, sebelum Iya. ke teman-teman jauh misalnya, apalagi ke teman-teman yang baru dikenal kayak gitu. Jadi kalau kita nggak menerapkan komunikasi interpersonal juga, banyak nih adab-adab yang kesopanan tuh yang hilang gitu kan. Jadi gimana ya, kurang respect juga dengan pergaulan sekarang gitu sebenarnya. Jadi di balik kemudahan tuh emang banyak banget dampak negatifnya. Iya, gitu. Nah, tergantung gimana kita pintar-pintar untuk bisa lebih bijak dalam menggunakannya gitu. Iya, jadi kita harus bijak banget nih antara teknologi sama dunia nyata tuh harus banget seimbang lah ya, Seimbang, iya. seimbang gitu. Dan juga bisa jadi pembelajaran buat kita nih ya, kita tuh jarang ketemu bertiga, jadi sekalinya ketemu tuh harus ngobrol lah, apalah gitu kan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.